Halo guys, ini adalah episode ketiga dan keempat dari series drakor Reborn Rich. Bagi yang baru mampir, silahkan klik link episode sebelumnya yang ada di kolom deskripsi biar paham alur ceritanya. Lanjut. Episode ini dimulai dengan Do-jun yang sudah dewasa setelah ia meminta sebuah tanah kosong sebagai hadiahnya saat masih menjadi bocil sekitar 15 tahun yang lalu. Dan ternyata tanah kosong itu kini berkembang pesat dan berubah menjadi kawasan industri yang sangat menjanjikan. Bahkan dari tanah tersebut, Do-jun bisa menghasilkan sekitar 24 juta dolar per tahunnya. 240억이 도주인님 많은 돈을 다 위에 쓸기고. Kesuksesan Do-jun itu pun membuat semua anak-anak pimpinan yang cul cemburu. Mereka juga takut kalau Do-jun suatu saat akan menggantikan posisi Sung-jun sebagai ahli waris yang sah. Karena pimpinan yang cul yang sangat peduli dan memberikan perhatian yang lebih kepada Do-jun. 40억을 벌었어. 지도에 손가락질 한번 한 걸로 200. 아니 왜 막내 도준이를 끼고 돌아 아버지는? Namun Yoongi sebagai anak tertua di keluarga Sunyang berbeda pendapat dengan adik-adiknya dan masih bisa berpikir positif mengenai Do-jun. 20살짜리 조카가 받은 용돈 때문에 나이 살이나 먹은 어른들이. Beralih dengan Do-jun yang saat itu sedang berdiskusi dengan ayahnya Jin Yoon-gi tentang film apa yang harus mereka rilis kembali setelah kesuksesannya 15 tahun yang lalu. Ternyata berkat Do-jun, ayahnya yang lebih memilih berbisnis di bidang industri film ketimbang meneruskan Sunyang Group, saat itu berhasil merilis sebuah film yang sangat meledak, yang pastinya kalian gak asing dengan film ini. Yaps, filmnya adalah Home Alone, film yang selalu menemani masa-masa kecil saya juga dulu. 영화사 빌딩을 사들일 수도 있잖아요. 네. 이제 그 차고 눈물을 닦고. Do-jun dan kakaknya Hyung-jun yang saat itu sedang jalan-jalan menikmati cuaca pagi hari pun tak sengaja melihat sebuah kerumunan. Ternyata saat itu sedang ada berita yang menghebohkan di jagat per-K-popan karena sebuah boyband ternama pada tahun itu memutuskan untuk bubar dan pensiun. Dan yang lebih mengejutkan lagi, di saat itu Do-jun tidak sengaja malah bertemu dengan Seo Min-young, seorang jaksa di masa depan yang selalu mencoba untuk menjatuhkan Sunyang. Do-jun yang melihat wajah polos Min-young saat masih muda pun jadi tertawa geli karena Min-young yang sangat berbeda dengan yang ada di masa depan. Beberapa hari kemudian, Do-jun, kakaknya, dan juga ayahnya Yoon-gi memutuskan untuk pergi ke New York untuk mencari sebuah film yang mungkin akan populer, tenar, dan meledak, dan berinvestasi pada film tersebut. Namun di tengah jalan, Do-jun tak sengaja menabrak seseorang yang juga seorang investor yang sedang mencari film di sana yang bernama Oh Si-hyun. Mereka pun sedikit berdebat karena Do-jun yang menjatuhkan sepotong donatnya. Karena bagi Si-hyun, donat adalah sebuah inspirasi nyata baginya. Dan jika tidak makan donat, maka inspirasinya akan hilang. Dan dia jadi tidak tahu harus berinvestasi pada film apa. Gemblung memang. 투자의 가장 중요한 필요 충분 조건이죠. 1달러지만 나한텐 1000만 달러의 가치가 있는데 도넛을 먹어왔어요. 지금껏 단 한 번도 어긴 적이 없는데 Do-jun yang berasal dari masa depan tentu tidak begitu sulit untuk memilih film apa yang akan populer dan meledak yang harus ayahnya pilih untuk berinvestasi di sana. Yap, setelah Home Alone, Do-jun kali ini memilih film Titanic kepada ayahnya dan memintanya untuk berinvestasi besar-besaran pada film itu. 신이 있는 거네. 지난번 나홀로 집에 이번에도 믿어주세요. 저 감 좋은 거 아시잖아요, 아버지. Do-jun yang merasa bahwa dia mengenal Si-hyun saat berpapasan dengannya waktu lalu pun mencoba mencari tahu siapakah sebenarnya dia. Dan ternyata setelah diperiksa rupa-rupanya, oh Si-hyun ini adalah seorang direktur sebuah perusahaan besar di New York, yaitu perusahaan PowerShare. Do-jun lantas pergi mencari Si-hyun dan menemuinya yang saat itu sedang menikmati makan siangnya di sebuah warteg.
Ternyata alasan Dojun ingin menemui Si-hyun untuk mengajaknya bekerja sama. Namun karena Dojun tampak seperti pemuda polos yang tidak mengerti apa-apa soal saham, Si-hyun pun lantas mengusir Dojun. 자리 좀 비켜줄래요? 방해하지 말고. Namun Dojun yang tidak menyerah begitu saja dengan Si-hyun lantas mencoba membuktikan kepadanya bahwa dia bisa dipercaya. Dojun pun saat itu memberitahukan pemenang dari lomba catur yang sedang berlangsung di depannya, yaitu pertandingan catur antara manusia melawan komputer yang sangat booming di masa itu. 제가 알려드리죠. 대신 Dojun yang mengetahui dari masa depan bahwa komputer akan menang pun meminta Si-hyun untuk berinvestasi padanya. Namun karena waktu itu komputer yang bernama Deep Blue ini masih banyak kekurangan dan dikategorikan cacat oleh semua ahli, tentu Si-hyun pun tidak mempercayai ucapan Dojun bahwa komputer Deep Blue lah yang akan menang. 거래는 시작을 하는 게 아니라고. 100%. 아, 왜 이래? 대표님이 저를 만나고 싶어 하실 겁니다. Namun saat mengetahui bahwa ucapan Dojun terbukti benar, Si-hyun pun mulai sedikit penasaran dengan Dojun dan akhirnya mereka pun bisa bekerja sama. 최소 투자 금액이 3만 불, 3천만 원 이상인 거. 확실한 현금 자산으로요. 돈 많아요, 대표님. 일단 잘하고 가요. Beralih dengan pimpinan Yang Chul yang saat itu sedang rapat untuk mendiskusikan bagaimana caranya mereka bisa membeli perusahaan Hando Steel, yaitu perusahaan produsen besi dan baja, yang dimana saat itu perusahaan Daeyoung Group, rival mereka, ternyata juga menginginkan Hando Steel. 국내 감찰팀에서 오늘 오전 보고했어. 한도제철 인수전에 뛰어들 준비 중이랍니다. 대형그룹이 가세하는 건 확실하네요. Pimpinan Yang Chul lantas meminta Jin Young-ki, anak sulungnya, sebagai wakil pimpinan di Sunyang Group untuk bisa membeli Hando Steel hanya dengan bermodalkan $300 juta. Bagaimanapun caranya. Tentu Young-ki sangat pusing dengan permintaan ayahnya itu. 한도제철 인수해온다. 네? 그 이상으로 한 푼도 안 쓸 게다. 왜 할게고? Setelah selesai rapat, Dojun yang sudah kembali dari New York lantas langsung bertemu dengan pimpinan Yang Chul untuk berbicara empat mata. Tentu keakraban dan kedekatan pimpinan Yang Chul dengan cucu bungsunya itu membuat anak-anaknya jadi semakin khawatir jika ahli waris mereka akan dialihkan kepada Dojun. 지혜비하고 달라요, 쟤. 속셈 따로 있어. 정신 똑바로 차립시다, 형님. Young-ki yang mulai termakan dengan ucapan saudara-saudaranya pun jadi bimbang dengan ayahnya. Ia lantas menanyakannya langsung kepada asisten pimpinan Yang Chul tentang seberapa pentingkah peran dirinya di perusahaan Sunyang untuk ayahnya. Namun asisten pimpinan Yang Chul dengan tegas mengatakan bahwa semua tugas yang terlihat mustahil yang diberikan kepadanya bukan karena ayahnya tidak sayang kepada Young-ki, melainkan karena pimpinan Yang Chul ingin menguji seberapa kuatkah dirinya untuk bisa menjadi penerusnya di Sunyang Group. 장님께 기업을 경영하는 일이란 이 위에 상대를 먼저 죽여야 하는 못지않은 투지와 근성이 있다는 걸 보고 싶으신 겁니다. 한도제철을 인수하는데 매진하세요. Beralih dengan Dojun yang saat itu sedang menuju kampus, tiba-tiba beberapa siswa di sana menghampirinya untuk mengajak Dojun bergabung di sebuah klub bergengsi. Sebuah klub yang anggotanya dikhususkan untuk orang-orang terpandang. Walaupun Dojun awalnya tidak menghiraukan ajakan mereka, namun entah kenapa tiba-tiba Dojun menyetujuinya setelah melihat Soo Min-young. 기본이다. Ternyata Dojun sepertinya menyukai Min-young. Walaupun di masa depan Dojun sangat membencinya, tapi entah kenapa di masa kini Dojun sangat tertarik kepadanya. 우리 만난 적 있죠? Min-young yang risih dengan Dojun karena belak-belakan mengajaknya makan pun langsung menghindarinya. Namun saat Dojun mengatakan bahwa dia tahu band kesayangan Min-young yang sudah bubar waktu lalu akan tampil kembali pun, Min-young akhirnya mau berbicara dengan Dojun. 언제? 정말 복귀한대? 나랑 밥 먹으러 갈 거지?
Mengandalkan pengetahuannya dari masa depan tentang band kesayangan Min Young yang akan tampil kembali, Do Jun pun bisa menggaet Min Young dan mengajaknya makan malam bersama di undangan klub bergengsi. 환영이야. 기분만 있구나. Namun Min Young ternyata tidak suka dengan Do Jun yang membawanya ke sana. Alasannya karena Min Young berasal dari keluarga yang taat hukum dan ayahnya adalah seorang jaksa ternama. Dan dia juga mengetahui jika klub bergengsi ini hanyalah kumpulan orang-orang terpandang yang merasa dirinya bisa melakukan apa saja. Bahkan melanggar hukum sekalipun, mereka akan menggunakan kekuasaannya untuk bebas dari jeratan hukum. Namun Do Jun mengatakan bahwa dia harus bisa berinteraksi dengan orang-orang seperti mereka. Karena menurut Do Jun, Min Young sendiri juga orang terpandang dan bisa mendapatkan hak istimewa tersebut. Sepertinya Do Jun ingin merubah pola pikir Min Young saat ini agar tidak menjadi ancaman bagi Sunyang di masa depan. 계속 심리적인 지원 덕분이라는 생각 안 해봤어? 고등 때부터 너에게 공짜로 주어진 특권이라는 생각. Keesokan harinya ternyata Hando Steel yang akan diambil alih oleh Sunyang Group saat itu mengalami kebangkrutan yang sangat jauh dari perkiraan mereka. Dana 300 juta Sunyang Group pun tak akan bisa mengambil alih Hando Steel. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata ada perusahaan asing yang tiba-tiba siap mengambil alih Hando Steel dengan penawaran 2 kali lipat dari milik Sunyang Group. Dan perusahaan asing itu adalah PowerShare, perusahaan dari Oh Si-hyun. 천억은 한도제철의 미래 가치입니다. 탁월한 성과를 보여온 기업 인수 합병에 탁월한 성과를 보여온 한국기. 대체 왜? Perusahaan asing PowerShare yang tiba-tiba datang ingin mengambil alih Hando Steel pun membuat curiga pimpinan Yang Chul. Ia mencurigai bahwa ada dalang di balik semua ini agar Sunyang Group tidak bisa mengambil alih Hando Steel. 장기판의 주인이야 따로 아니겠나. 장기 말이다. Dan ternyata benar, memang Si-hyun ini hanyalah bidak, di mana pemain yang sesungguhnya yang ingin mengambil alih Hando Steel adalah Jin Do Jun. 이유나 좀 합시다. Rupa-rupanya Jin Do Jun sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat matang agar dia bisa membalaskan dendamnya kepada keluarga Sunyang yang telah membunuhnya di masa lalu. Dia juga berniat akan mengambil alih Sunyang menjadi miliknya. 순양의 주인이 되고 싶은 거야, 동포청년? Keesokan harinya, pimpinan Yang Chul, Do Jun, dan semua anak-anaknya pergi ke sirkuit untuk melihat mobil buatan dari Sunyang Group yang akan segera dipasarkan. Pimpinan Yang Chul pun puas dengan performa mobil buatan mereka karena menjadi yang tercepat di lintasan saat itu. Namun Hwa Yung, putri tunggal pimpinan Yang Chul, tiba-tiba menyela kesenangannya dan mengatakan bahwa bisnisnya ini hanya membuang-buang waktu dan uang. Karena sejak Sunyang Motor berdiri, mereka belum menghasilkan uang sama sekali. Tentu perkataan Hwa Yung yang belak-belakan itu pun membuat pimpinan Yang Chul kesal. 화예. Setelah menghiraukan putrinya Hwa Yung, pimpinan Yang Chul dan semua orang masih terus memantau hasil balapan mobil mereka di sirkuit. Namun di pertengahan lap, tiba-tiba mobil dari perusahaan Daeyoung bisa menyalip Sunyang Motor sampai membuat pimpinan Yang Chul sangat khawatir. Dan di saat itu juga pimpinan perusahaan Daeyoung, rival mereka sedari dulu yang bernama Ju Yung Il, menghampiri mereka yang sedang mengawasi perlombaan. Ternyata pimpinan Daeyoung Group sengaja menghampiri pimpinan Yang Chul karena ingin membangga-banggakan mobilnya yang bisa menyalip Sunyang Motor. Namun karena mereka adalah rival abadi, pimpinan Yang Chul pun bisa meng-counter attack hinaan dari pimpinan Daeyoung. 내 깡패 아니다. 한도제철 인수 전에 그 명함도 못 냅니다. 맞나? 끝날 때까지.
Namun di 3 lap terakhir tiba-tiba mobil Sunyang melambat dan agak oleng. Ternyata mesin mobilnya saat itu bermasalah dan tangki mobilnya juga bocor. Karena sangat berbahaya, para kru pun meminta sang pengemudi untuk masuk ke pit stop. Namun pimpinan Yungki yang tidak ingin membuat malu ayahnya malah meminta agar mobil itu terus dipaksakan melaju hingga garis finish. Dan akhirnya mobil itu pun meledak. 완주해 끝까지 달려. Kecelakaan itu membuat pimpinan Dayung amat puas dengan kegagalan Sunyang Motor. Dia pun bisa mencela Sunyang Group dan membangga-banggakan mobil buatannya dengan puas. 잘 세계 길이라. 방길이. 저 노인 회장 씨. Pimpinan Yang Chul yang sudah amat kecewa dan marah pun tak bisa menerima alasan apa-apa dari Yungki. Walaupun dia mengatakan bahwa semua terkendali dan berita kegagalan Sunyang Motor tidak akan disebarkan oleh media, namun tetap saja pimpinan Yang Chul tidak bisa menerimanya. 기자들이 사진을 싣지 않기로 했고요. 해결. 기자들 용돈 좀 챙겨줘. Malam harinya ketika acara suksesi pembukaan Sunyang Motor akan diresmikan, tiba-tiba pimpinan Yang Chul ternyata tidak hadir di sana. Semua orang yang mencarinya pun tak bisa menemukannya. Sepertinya pimpinan Yang Chul masih ngambek dengan hasil balapan tadi. 허벌판에 노인네 혼자 내려주고 왔단 말이야? 사사시다 살펴봤는데 회장님 거기 안 계시답니다. Dojun yang mengetahui di mana keberadaan pimpinan Yang Chul saat ini berkat pernah membaca buku autobiografinya saat masih di masa depan pun langsung mencarinya ke tempat penyimpanan mobil tua. Karena tempat ini hanya diketahui oleh pimpinan Yang Chul, tentu ia pun sangat terkejut melihat Dojun bisa menemukannya. 네 여기 있는 줄 왜 알고 찾아왔더라? Ternyata balapan tadi atau perusahaan Sunyang Motor yang baru digarap oleh pimpinan Yang Chul bukan sekedar iseng dan hobi belaka. Rupa-rupanya dahulu sebelum Sunyang Group menjadi perusahaan yang sangat besar seperti saat ini, pimpinan Yang Chul mengawalinya dengan menjalankan bisnis transportasi barang menggunakan beberapa mobil yang ia beli sendiri. Dan mulai saat itulah pimpinan Yang Chul mulai tertarik dengan permesinan dan sejenisnya. Namun sayang, pimpinan Yang Chul harus melepaskan bisnisnya saat itu karena dipaksa oleh rejim pada masa itu. Setelah mendengar perkataan Dojun, pimpinan Yang Chul pun berterima kasih kepadanya karena ia telah diingatkan kembali akan tujuannya dan kembali menguatkan hatinya agar tidak menyerah dengan Sunyang Motor saat ini. Berkat Dojun, pimpinan Yang Chul pun akhirnya bisa membuka acara suksesi Sunyang Motor dengan bangga dan percaya diri. 순양 자동차는 이 순양의 엔진입니다. Namun keesokan harinya ternyata kegembiraan Sunyang Group tidak berlangsung lama. Baru saja mereka membuka acara suksesi dan berharap bisa mendapatkan handostil untuk menunjang kebutuhan Sunyang Motor agar menjadi perusahaan mobil terbaik di Korea. Tiba-tiba rival mereka Dayung Group malah ikut bersaing untuk mendapatkan handostil. Padahal awalnya mereka tidak bisa bersaing karena kurangnya dana. Sepertinya ada yang menyuntikkan dana kepada mereka untuk mengalahkan Sunyang Group. 현금 유동성에 문제가 있다고 하지 않았어요? 예상대로 대형이 한도제철 앞서 인수사를 밝힌 한도제철 뺏기기를 하면 Belum siap masalah Dayung, rival mereka, tiba-tiba perusahaan asing Powershare alias kerja sama Dojun dengan Oh Si-hyun kembali menaikkan harga tawaran mereka kepada handostil yang awalnya hanya $500 juta, kini menjadi $650 juta. Tentu persaingan itu pun membuat Sunyang Group sangat kewalahan. 이제야 입찰에 성공할 수 있는 겁니까? 그럼 적어도 7천억 이상은 돼야 할 텐데.
Di saat suasana sedang bergejolak nggak karu-karuan, tiba-tiba pimpinan Yang Chul pun kembali mendapatkan kabar yang sangat mengejutkan. Ternyata pimpinan Yang Chul mendapatkan informasi bahwa Do Jun lah yang menjadi papan catur dan menjadikan Si Hyun sebagai bidaknya untuk mengambil alih Hando Steel atas nama perusahaan Power Share. Ternyata informasi itu didapatkan oleh salah satu anaknya, yaitu Jin Dong Ki. Tentu pimpinan Yang Chul pun amat murka mendengar kenyataan itu. Setelah mendengar informasi itu, pimpinan Yang Chul lantas ikut menjemput Do Jun ke kampus untuk mencari tahu kebenarannya. Pimpinan Yang Chul yang mencurigai Do Jun menggunakan uang simpanannya sebesar 24 juta dolar itu pun lantas mempertanyakannya. Do Jun pun membuat alasan yang masuk akal agar tidak ada pertanyaan lagi. 이거 240억 다 찾아갔다 카대? 네 그 돈 다 어디 썼나? 영화에 투자했습니다. 뉴욕의 아버지 따라서. Pimpinan Yang Chul juga mengungkit tentang ayahnya yang membangkang perintahnya dan menikahi wanita biasa, yaitu Lee Hae-in. Dengan dasar itu, pimpinan Yang Chul ingin memberikan peringatan kepadanya agar Do Jun tidak coba-coba untuk mengkhianatinya. 용서한 적이 없다. 반기들은 위인은 내 피를 나눈. Keesokan harinya saat Do Jun sedang bersama Si Hyun membahas rencana mereka untuk mengambil alih Hando Steel, tiba-tiba Min Young yang bekerja di hotel itu pun datang dan memberikan mereka paketan bunga. Ternyata di dalam bunga itu ada sebuah mikrofon penyadap. Rupa-rupanya pimpinan Yang Chul masih penasaran dan ingin mengetahui dengan pasti apakah benar Do Jun adalah orang di balik perusahaan Power Share yang akan menjatuhkan Sunyang. Dan alangkah terkejutnya pimpinan Yang Chul saat ia benar-benar mengetahui dan mendengar langsung percakapan Do Jun yang saat itu sedang bertengkar karena Do Jun yang sudah berlebihan dalam berinvestasi dan membuat Si Hyun marah. 내 모든 커리어를 걸고 말할 수 있어. 7천억 이상. 동포청년 당신 같은 금수저. 어떡합니까? 난 꼭 손에 넣어야겠는데. 도저히가. Setelah mendengar semua percakapan mereka, pimpinan Yang Chul pun mengundang Si Hyun untuk bertemu langsung dengannya untuk memastikan kebenarannya. Si Hyun mengatakan memang benar Do Jun menjadi investor di perusahaan Power Share. Namun Do Jun bukan ingin mengambil alih Hando Steel, melainkan Do Jun berinvestasi di sebuah perusahaan buku karena Do Jun merasa perusahaan itu akan mempunyai nilai miliaran dolar suatu hari nanti. 책? 함께 직접 물으셔도 됐을 텐데요. 코다브라의 기업 가치가 수조 원을 호가할 거라. Ternyata waktu lalu Do Jun menyadari bahwa di dalam bunga itu sedang ada penyadap dari Sunyang Group. Ia dan Si Hyun pun berakting seolah-olah bertengkar agar bisa membuat kakeknya percaya dengan cerita yang mereka buat, yaitu Do Jun tidak ada kaitannya dengan Hando Steel dan berinvestasi di tempat lain. Bukan hanya di situ, Do Jun bahkan sudah membuat rencana yang lebih hebat lagi. Alih-alih Hyun menjelaskan kerjasamanya dengan Do Jun, ia malah tiba-tiba mengatakan bahwa yang harus mereka waspadai bukanlah Power Share, tapi Daehyung, grup rival mereka. Karena ternyata rival mereka bisa ikut dalam perebutan Hando Steel karena pengkhianatan dari salah satu keluarganya, yaitu Jin Dong Ki. 누굽니까? 에비힐에 회방 놓고. 수시형을 조직해 대형 그룹에 돈을 댄 사람 진동기 사장입니다. Ternyata Jin Dong Ki cemburu dengan kakaknya Jin Young Ki karena ia menganggap Young Ki sangat bodoh dan sembrono sehingga dia tidak pantas menjadi penerus Sunyang. Maka dari itu dia mencoba menjatuhkan Young Ki dengan membantu Daehyung Group agar Young Ki gagal mendapatkan Hando Steel. 승계받아야 되지 않겠어요? 우리 대영을 돕는 거이가. 수영을 위해서.
Di saat kemelut dan kusutnya Sunyang yang bingung mencari dana untuk mengakuisisi Hando Steel, tiba-tiba adiknya Hwayung datang dan memberikan bantuan dana kepadanya sebesar 50 juta dolar. Namun bantuan itu ternyata tidak gratis. Sebagai imbalannya, Hwayung pun meminta Yungki agar memberikan karir politik yang menjanjikan untuk suaminya. Dan berkat bantuan dari Hwayung, Yungki pun bisa mendapatkan Hando Steel untuk Sunyang. 감축드립니다, 회장님. Setelah berhasil mengambil alih Hando Steel, Yungki yang sepertinya sudah amat geram dengan adiknya pun mendatangi Dungki dan mengatakan langsung bahwa dia dan ayahnya sudah mengetahui pengkhianatannya. 어떻게 얘기를 해? 아버지도 알고 계신다고. 형, Sambil gemetaran, Dungki pun melahap makanannya di depan ayahnya pimpinan Yangchul. Namun tampaknya pimpinan Yangchul tidak begitu memperdulikannya. Yungki sebagai penerus Sunyang Group dan selama ini selalu mendapatkan perlakuan sinis dari ayahnya pun bisa sedikit lega dan terharu karena akhirnya ayahnya pimpinan Yangchul kali ini benar-benar sangat memperhatikannya. 하도 떠들어대가 막 국 다 식었다. 이 집 가자. Beralih dengan Dojun, ternyata semua yang diperoleh oleh Sunyang saat ini termasuk Hando Steel sudah diprediksi olehnya. Bahkan bisa dibilang Dojun lah yang mengatur semuanya. Ternyata Dojun selama ini sudah mengetahui dia yang dimata-matai oleh Dungki. Dojun yang mengetahui Dungki mengkhianati Sunyang pun memanfaatkan dirinya untuk memancing emosi kakaknya Yungki agar dia bisa mendapatkan Hando Steel walaupun dengan harga yang sangat mahal, yaitu 750 juta dolar. Dan akhirnya tujuan Dojun pun tercapai, yaitu sedikit demi sedikit membuat Sunyang bangkrut. 값을 계속 부풀려서 순양의 한도 자체를 뺏긴 게 아니었어. 하는 건 투자의 정석이니까요. Sedangkan untuk Dojun sendiri, akhirnya kini dia bisa mendapatkan kekayaan yang berkali-kali lipat karena Dojun berhasil mengambil alih sebuah perusahaan buku yang saat itu nilai sahamnya naik hingga 900%. Ternyata bukan tanpa alasan Dojun membuat Sunyang hampir bangkrut. Semua itu karena Dojun mengetahui bahwa tahun-tahun itu akan menjadi tahun-tahun yang sangat berat bagi perusahaan-perusahaan besar di Korea. Pasalnya keuangan pada masa itu sangat sulit, bahkan nilai moneternya pun jatuh sejatuh-jatuhnya, sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan yang harus gulung tikar. Dan dengan demikian, Dojun pun berniat menggunakan kekayaannya saat ini untuk mengambil alih Sunyang Group menjadi miliknya. Apakah rencana Dojun bisa berhasil? Mari kita simak di episode selanjutnya. 국민 여러분에게 참으로 송구하고 자랑하던 게 엊그젠데 하루아침에 당신의 위기, 뿐입니다. 나의 기회.